يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang rumah idaman dan rahasia hidup berkah, rezeki melimpah datang dari segala arah. Rumah, dalam bahasa Inggris ada kata house, ada home. Ya, ada house, ada home. Terlepas saya mengucapkannya benar atau salah, nggak usah dipikir, karena bukan baca Al-Quran. Ya, kalau baca Al-Quran beneran atau salah harus kita perhatikan. Tapi kalau bahasa salah ucap tuh nggak jadi masalah. Yang penting paham kan ya? Ada house, ada home. House itu rumah, bangunan rumah, itu house. Kalau home itu rumah dalam tanda petik, karena bahasa Indonesia nggak ada ya. Bahasa Indonesia cuma satu, rumah ya rumah. Ya, dalam bahasa Inggris ada house, ada home. House itu rumah, bangunan tempat orang tinggal, itu namanya house. Tapi kalau home itu rumah dalam tanda petik, dalam tanda kutip. Tempat kita kembali, tempat yang menyenangkan kita, tempat kita bisa istirahat, tempat kita bersendaguro, itu namanya home. Nah, itu yang dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, banyak orang itu yang punya house tapi nggak punya home, punya bangunan rumah tapi nggak punya rumah. Bangunannya bagus, bangunannya megah, tapi di rumah nggak pernah betah. Di rumah itu dia nggak pernah nyaman. Ruangannya ber-AC, tapi rasanya panas. Ya, rasanya panas. Suaminya tampan, tapi kelihatannya jelek. Istrinya cantik, tapi rasanya menyebalkan. Anaknya lucu, ngajak dia bermain, tapi dia merasa diganggu selalu. Rasanya diganggu selalu. Nah, itu berarti belum jadi home, belum jadi rumah dalam tanda petik. Dia hanya house, bangunan. Nah, kita sebagai muslim dituntut untuk menjadikan tempat di mana kita tinggal itu jadi jannah, jadi surga. Di surga itu, syarat keindahan surga itu apa? Wa naza'na, dan kami Allah telah mencabut ya apa yang di hati mereka, min ghil, semua rasa dendam, benci, permusuhan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat utama agar bangunan rumah itu jadi rumah yang menjadi surga, tempat tinggal yang nyaman, yang menyenangkan, adalah di dalamnya tidak ada kebencian, di dalamnya tidak ada permusuhan, di dalamnya tidak ada dendam, ya, di dalamnya nggak ada iri dan dengki. Kalau ada semua itu, nggak akan bisa jadi rumah yang sebenarnya. Hanya bangunannya mungkin indah, tapi kita di dalamnya nggak akan menemukan ketenangan, nggak akan menemukan kedamaian, nggak akan menemukan kenyamanan.
Nah, bagaimana caranya agar bangunan, mau indah nggak indah, pokoknya bangunan yang kita tinggali itu menjadi betul-betul jannah, menjadi indah. Yang nomor satu yang kita lakukan adalah menjauhkan bangunan itu dari syaitan. Setannya jangan sampai masuk rumah. Makanya kita kalau masuk rumah disuruh mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau lengkap ya, setidaknya Assalamualaikum. Masuk rumah mengucapkan salam. Kalau kita udah masuk rumah mengucapkan salam, itu setannya akan nyingkir. Lanjutkan baca ayat kursi. Lanjutkan baca surat Al-Ikhlas. Lanjutkan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjutkan ucapkan salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kalau udah itu kita lakukan, maka kebaikan itu akan tersebar di rumah itu dan tetangga-tetangganya dapat. Ya, tetangganya juga dapat. Kalau udah seperti itu, malaikatnya datang, setannya nyingkir. Nah, kalau udah demikian, maka hati nggak panas. Setan yang nempel di hati akan lepas. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Matanallah bituli hayati, ketika seseorang itu keluar dari rumahnya melakukan satu perjalanan, dia baca Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billahil azim, maka setan yang menemani dia, korinnya, ya, korin itu setan yang selalu lekat, gak pernah bisa, korinnya akan pergi menjauh meninggalkannya. Ya, pergi menjauh meninggalkannya, sehingga ditanya sama setan-setan yang lain, kenapa kamu tinggalkan sahabatmu itu? Kenapa kamu jauh dari dia? Maka dijawab, apa yang bisa kita lakukan terhadap seseorang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Karena orang tadi membaca doa mau keluar dari rumah. Nah, sekarang ini ya banyak di antara kita umat Nabi Muhammad SAW yang lupa adab-adab masuk rumah. Kelihatannya sederhana, kelihatannya sepele, kelihatannya itu simple ya, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Orang-orang soleh terdahulu sampai kalau lupa ngucap salam, keluar gitu, kemudian balik lagi Assalamualaikum. Hanya seakan-akan sampai begitu kamu ngulangi salam aja sampai keluar dari rumah. Iya, jangan dibilang hanya begitu, karena dampaknya luar biasa. Dalam dunia ATM, kalau kita salah masukkan PIN 3 kali diblokir gitu. Betul ya? Salah masukkan PIN 3 kali diblokir. Dampaknya luar biasa. Padahal itu ATM kita sendiri, uang kita sendiri. Tapi kita nggak boleh salah masukkan PIN. Maka jangan meremehkan hal-hal yang sederhana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena semua itu menjauhkan kita dari setan, mendatangkan malaikat. Nah, begitu setannya nyingkir, malaikat datang, rumahnya dingin. Ya, rumahnya dingin. Yang di dalamnya hatinya tenang. Rasa permusuhan yang mau dibisikkan sama setan nggak bisa, karena setannya udah pergi. Sehingga bangunannya itu kalau jelek jadinya indah. Apalagi bangunannya indahnya seperti ini. Ya, bangunan ini kan indahnya luar biasa, dibuat dengan rasa. Kemudian dibacakan maulid di sini. Ya, ada majelis yang saya tahu di sini juga rutin diselenggarakan. Di sampingnya asrama untuk orang-orang yang mondok tahfidz Al-Quran. Ya, orang yang murojaah Al-Quran, suaranya juga nyampe ke sini. Tetangganya ini tetangga yang baik. Maka insya Allah kalau rumah semacam ini, kita yang berada di dalamnya itu akan jadi berenergi. Saya tuh kalau lihat diri saya sendiri, tadi saya bilang kurang satu buat lagi energinya ya, karena kegiatan non-stop sejak sebelum dari ke Martapura, dari Solo ya, dari Jakarta dan seterusnya, yang saya nyupir sendiri dan seterusnya, kemudian ngajar di majelis sampai subuh ya, nggak berhenti non-stop ke sini. Kalau dihitung harusnya saya nggak bisa ngajar. Ya, walaupun tadi saya udah istirahat, saya masuk ke sini. Begitu masuk duduk, energinya mulai datang. Kenapa? Karena ini full malaikat. Ada aura positif kalau bahasa modernnya. Ada aura positif. Ada malaikat-malaikat rahmah yang kumpul. Sehingga kita terisi. Ya, kita terisi. Nah, berjuanglah untuk menjadikan rumah kita semacam ini.
Saya tuh sedihnya kita nggak sadar, cuman mikir gimana rumah kita karpetnya bagus, bagaimana sofanya indah, bagaimana nanti desain interiornya cakep. Ini banyak orang sekarang yang dipikirkan itu, tapi nggak mikirkan nanti rumah kita itu ya dipakai apa ya, di sudut mana kita akan baca Al-Quran, di sudut mana kita akan sholat berjamaah, di sudut mana ya kita akan bersama-sama cari ilmu. Ini sudah dilupakan. Yang diingat di sudut mana kita akan berjamaah nonton sinetron. Na'udzubillah min dzalik. Di sudut mana kita akan merokok. Di sudut mana akan merokok gitu. Dipikirkan. Toiletnya akan kita bangun berapa ya? Berapa toilet? Dapurnya semacam apa? Dipikirkan. Tetapi yang untuk duduk cari ilmu nggak dipikirkan. Kalau rumah ini dipikirkan tuh, sound systemnya dibuat cakep, udah terpasang sound systemnya, ya, pencahayaannya dipikirkan semua itu. Ya bahkan udah dipikirkan sama yang punya rumah, nanti kalau acaranya ini laki-laki, ya saya sebagai perempuan biar bisa lewat caranya bagaimana gitu. Udah dipikirkan, ada pintu rahasianya. Saya udah tahu karena saya udah kesini. Ya ada pintu rahasianya biar perempuan bisa keluar masuk itu nanti mudah di sudut tertentu dari kamar mau keluar kan nggak bisa kalau laki semua. Gimana caranya keluar dari kamar? Ternyata ada pintu rahasia. Tapi kalau tahu, antum belum tahu. Betul ya? Ya karena saya udah survei lokasi. Nah, sebelum saya ceramah, saya udah survei lokasi. Nah, kalau pengen rumah kita rasanya nyaman, rasanya enak, jangan hanya memikirkan desain interior, perabotan, jangan hanya itu. Karena orang-orang dulu tuh rumahnya pasir, lantainya nggak ada granitnya, nggak ada karpetnya. Ya, bahkan tempat tidurnya itu dipan dari kayu, nggak ada kasurnya. Atapnya itu kalau hujan bocor, bocor. Kalau anginnya agak kenceng bisa terbang atapnya. Tapi kok nyamannya luar biasa. Kenapa? Karena sudah ada sudut untuk tempat kumpulnya malaikat. Di sudut ini tempat untuk zikir, tempat untuk wirid. Sehingga malaikatnya di sekitar tahu kalau mau cari parkir itu di sini. Malaikatnya tahu tempat parkir. Nah, kadang-kadang malaikat mau parkir di rumah kita bingung sudut mana. Oh, sudut situ untuk sinetron, sudut situ untuk sinetron, sudut situ untuk sinetron, sudut situ untuk rokok, sudut situ untuk ghibah, sudut situ untuk namimah. Sudut zikirnya nggak ada yang khusus, sehingga malaikatnya nggak jadi parkir, cari tempat parkir yang lain. Nah, setan, masya Allah, setan begitu cari tempat parkir di rumah kita gampang. Oh, itu sudut sinetron, yuk parkir di situ, yuk. Ya. Oh, itu sudut drama Korea, tempat parkir di situ, yuk. Oh, itu sudut rokok, yuk kita parkir di situ. Banyak tempat parkir setan di rumah kita, tapi kurang tempat parkirnya malah malaikat. Orang dulu enggak. Orang dulu gimana caranya malaikat itu tahu bahwasanya kalau mau cari tempat parkir, mau cari tempat sarapan, malaikatnya nggak usah bingung. Udah mampir ke rumah kami, sarapan tersedia. Karena sarapannya malaikat zikrullah, berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarapannya malaikat al-ilim, yang mendapatkan ilmu-ilmu yang ada di majelis. Nah ini tolong sampaikan kepada diri kita masing-masing. Yuk jadikan rumah kita itu home, bukan just house, but home. Ya, betul-betul jadi tempat yang kita di dalamnya merasanya nyaman. Ciri-ciri baiti jannati. Ya, rumahku adalah surgaku. Itu yang di dalam rumah itu kalau lihat pasangannya, lihatnya aja senang. Asyik. Sehingga tidak pengen keluar. Masa di surga pengen keluar? Ada orang di surga pengen keluar? Nggak ada. Itu ada satu cerita di suatu pesantren ada murid-murid khusus. Jadi murid-murid senior. Tiap malam itu murid-murid senior tadi pergi meninggalkan pondok. Ya, kembalinya itu setelah matahari terbit. Baru pulang ke pondok. Akhirnya pimpinan pesantrennya yang orang soleh wali Allah ngomong sama murid-murid senior tadi. Kalian ini kalau malam kemana? Kok nggak ikut tahajud di musola? Pada menghilang kemana? Maka dijawab sama murid-murid tadi, guru mohon maaf sebetulnya ini rahasia. Kalau bukan guru yang nanya, kami nggak akan bocorkan. Tapi karena yang nanya guru, ya kami akan beritahu. Tapi jangan ngomong orang. Masya Allah, ini murid yang sangat biadab. Ya kurang ajarnya luar biasa. Tapi gayanya itu gaya seperti orang yang beradabnya luar biasa. Maka gurunya nanya, apa rahasianya? Kami itu kalau tengah malam keluar dari pondok pergi ke surga.
Oh, kalian memang murid yang luar biasa. Pergi ke surga, gurunya nggak diajak-ajak. Ajak dong gurunya. Baiklah guru, nanti malam ikut kami ya ke surga. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Keluar dari pondok pesantren, jalan sama murid-murid ini guru tadi. Betul, masuk satu tempat yang keindahannya guru ini belum pernah lihat. Murid tadi mengatakan, gimana guru? Luar biasa, Masya Allah. Sampai waktu subuh, sholat subuh berjamaah di situ. Nah setelah selesai sholat subuh, guru yang ngajak zikir wirid, muridnya ngomong, guru, ini kita harus kembali sebelum matahari terbit. Kita harus kembali pondok sebelum matahari terbit. Kata gurunya, ya, jangan gitu dong. Kenapa jangan gitu? Ngapain kita kembali ke pondok? Oh, udah di surga. Sudah berada di surga. Aneh, udah dalam surga kok pengen keluar. Itu aneh. Ya udah kita di sini aja. Muridnya ngomong, bener juga ya. Nah, ngapain kita kembali ke pondok? Wong kita udah ada di surga dan gurunya juga ada di sini. Akhirnya sepakat, nggak ada yang balik pondok. Duduk di situ. Matahari terbit. Begitu matahari terbit, tempat itu berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Gurunya pun tersenyum dan ketawa. Ini surga kalian. Ini surga kalian. Muridnya kaget semua. Karena tempat itu jadi tempat pembuangan sampah. Apa kata gurunya? Kalian ditipu oleh setan. Kalian ditipu oleh setan. Mata kalian dihias tempat pembuangan sampah ini sama setan dibuat seindah mungkin sehingga di benak kalian itu menjadi surga. Karena setan tidak mau kalian istiqomah tahajud di pondok pesantren, biar kalian bermalas-malasan di tempat ini, nggak ibadah, tapi malas-malasan melihat keindahan seakan-akan di surga. Kalian ditipu oleh setan. Nah itu kuncinya, gurunya cara bongkarnya sama muridnya gimana? Yang udah dalam surga, nggak akan pengen keluar. Rumah kalau udah jadi surga, maka kita nggak akan pengen keluar. Ketemu istri menyenangkan, ketemu suami menyenangkan, ketemu anak menyenangkan. Seperti tadi yang saya sampaikan di majelis ya, Al-Habib Abu Bakar Al-Aghni itu ketika ditanya bagaimana caranya kamu jadi wali, kok bisa wali yang luar biasa? Jawabannya sederhana, ya saya waktu masih kecil mau main sama ayah saya sholat duha. Akhirnya saya cari ibu saya, nggak tahu ibu saya nggak jauh dari situ sholat duha juga. Akhirnya saya cari khodim yang melayani di rumah, pembantu ART kalau sekarang gitu ya, ART. Ternyata ART saya juga lagi sholat duha. Akhirnya saya ikut sholat bersama ayah saya dan ibu saya. Di dekat mereka saya takbir Allahu Akbar ikut sholat duha. Ini kalau yang di rumah begini semua ya jadinya indah. Nah sekarang enggak. Ini bapaknya nonton apa, ibunya nonton apa, akhirnya anaknya ambil handphone main apa. Alamnya enggak alam akhirat, tapi alamnya alam duniawi. Bukan enggak boleh, tapi terlampau akhiratnya dilupakan. Orang-orang dahulu kalau maghrib sampai isya enggak ngurus yang lain. Ini waktunya baca Al-Quran, waktunya baca rotib, waktunya zikir. Rumah dibuat seperti itu, sehingga rumah itu menyenangkan gitu. Rumah itu menyenangkan. Nah sekarang ada suatu gejala di masyarakat, nggak betah di rumah. Kalau udah di rumah, pengennya keluar. Pagi sampai sore kerja, pulang ke rumah. Sampai rumah, padahal maghrib udah hilang itu suaminya. Mau nongkrong di sana istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Istrinya juga sama gitu. Kalau udah di rumah itu nggak betah. Pengennya keluar terus dengan berbagai macam alasan. Yang arisan lah, yang pertemuan lah, yang mau shopping lah. Boleh arisan, boleh pertemuan, boleh shopping. Tapi kalau yang satu ini selalu begitu karena apa? Cari alasan, nggak betah di rumah, nggak merasa nyaman di rumah. Nah, kenapa rumah kita nggak membuat kita nyaman? Itu kan tanda tanya yang luar biasa. Why? Kenapa kok nggak nyaman di rumah? Nanti kalau dicek, dicek ya ternyata itu kurang pikirnya di rumah, kurang cari ilmunya di rumah. Ya kurang duduk dengan senang melihat pasangannya di rumah, kurang duduk bermain-main sama anak. Sayyidina Rasulullah SAW, baginda Muhammad SAW itu dalam keadaan yang lelah, capeknya luar biasa dari luar kota. Itu kalau pulang ke rumah, Nabi SAW tidak tidur, enggak, cari cucunya, Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, cari cucunya, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala. Kemudian Rasulullah merangkak dan berkata pada Sayyidina Hasan dan Husain, naiklah kalian ke punggungku. Kemudian Rasulullah jadi kendaraan yang ditunggangi anak cucunya.
Jadi kendaraan, senengnya luar biasa. Rumah jadikan tempat bercanda sama anak, tempat bercanda sama cucu. Yang terjadi sekarang ada orang tua anaknya mendekat sana sama ibumu, ya, anak yang dekat sama ibunya sana sama bapakmu. Anaknya bingung, deketin bapaknya ditolak, deketin ibunya ditolak. Nah ini aneh gitu loh ya. Diajak bermain sama anaknya kok justru berat, tapi sibuk bermain dengan yang nggak ada di depan mata. Sang ibu sibuk ya dengan gamenya yang ada di handphonenya, sibuk dengan medsosnya. Anaknya ini nggak menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sang ayah juga sama seperti itu, sibuk menjawab grup-grup WhatsApp di luar sana. Pesan, ketawa-ketawa sendiri ya. Padahal itu semua di luar sana. Yang di depan mata anaknya nggak menjadi hiburan untuknya. Ini bukan sedang di rumah, ini di neraka tapi nggak terasa. Ya di neraka tapi nggak terasa. Na'udzubillah min dzalik. Ini saya melihat Haji Untung di rumah ini seneng, nggak pengen keluar, masya Allah. Oh, saya datang ke sini lagi ceburan di belakang. Nah, itu ada kolam berendam gitu ya, menikmati berendam asik sama anaknya, seneng, ya bercanda, ngobrol sama istrinya. Itulah jannah, itu surga itu. Saya lihat ada di desa-desa itu suami istri udah tua renta. Di rumahnya duduk di, kalau orang bilang lincak gitu ya, ada apa ya, yang dari kayu itu panjang, duduk di situ orang dua menikmati asyik ya. Ini merasa seperti di jannah, nikmat luar biasa. Tapi kenapa kita kok mikirnya justru jannahnya di luar rumah? Apa yang terjadi sama kita? Karena kita belum menjadikan rumah kita tempat ilmu, belum menjadikan rumah kita tempat zikir, belum menjadikan rumah kita itu tempat bercanda, bersendakuro satu dengan yang lain, sehingga kita mengalami kehampaan hatinya bingung harus ngapain, karena diisi dengan nafsu-nafsu yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya begini, kalau pengen rezekinya berkah, pengen rezekinya berlimpah, salah satu caranya adalah kalau masuk rumah ucapkan salam. Ya, kemudian baca sholawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, kemudian baca surat Al-Ikhlas, baca ayat kursi. Insya Allah itu rezekinya akan berdatangan sendiri. Ya, akan berdatangan sendiri. Kok bisa gitu, Bi? Nah, ini saya jelaskan dikit boleh? Ya, nggak usah lama-lama, ini kan dari tadi, dari mulai maghrib udah maulid kumpul ya, lanjutkan lagi maulid di sini ya, lanjutkan lagi ceramah. Setelah itu semua pingsan. Karena ya panjangnya luar biasa. Ini teknik kalau saya mau melarikan diri dari masjid saya ngomong begini. Tampaknya demi kalian, sebetulnya demi saya sendiri. Saya kasih satu rahasia. Tahu iklan? Iklan ya. Ada orang pasang iklan. Kalimat sederhana, kemudian diiklankan di Facebook, di IG, di TikTok diiklankan. Itu barang dagangannya cuma ditaruh. Dia tidak ngapa-ngapain, dia pasang iklan. Tiba-tiba berdatangan pembeli, beli barangnya. Sehingga barangnya habis. Ya barangnya habis. Apa? Sold out. Habis sudah barangnya. Terjual sukses, ludes, tanpa sisa. Padahal dia tidak kemana-mana, dia cuma pasang iklan. Nah kalau orang pasang iklan dengan algoritmanya TikTok ya, dengan algoritmanya Facebook, dengan mesinnya Instagram dan semacamnya, itu bisa menyebabkan pembeli berdatangan. Masa dirimu nggak percaya kalau kamu masuk rumah baca Al-Ikhlas, baca sholawat, baca ayat kursi, kemudian malaikat mengiklankan dirimu di alam sana, wa rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun, kata Allah Ta'ala, rezekimu itu ada di langit, yang dijanjikan kepadamu juga ada di langit. Kenapa kamu cari rezekimu di pasar? Mau rezekimu itu di langit. Makanya orang-orang soleh nggak pernah cari rezeki di pasar. Ke pasar itu bukan untuk cari rezeki, tetapi untuk menjalankan syariat ilahi, untuk beribadah, cari rezekinya ke langit. Gimana cara cari rezeki langit? Dengan sholat duha, baca surat Al-Waqiah, baca maulid, baca sholawat, baca istighfar, masuk rumah dengan adab dan semacamnya. Itu amalan-amalan langit. Maka Allah akan datangkan rezeki baik lewat pasar maupun nggak lewat pasar, ya, baik lewat pekerjaan yang betul-betul ditekuni atau mungkin kerjanya biasa-biasa saja. Allah akan datangkan rezeki. Maka jangan pernah cari rezeki di pasar,
Karena banyak orang yang ke pasar cari rezeki, pulang justru kehilangan rezeki. Betul ya? Tapi ada orang yang dia itu ke pasar nggak cari rezeki, cari temannya, justru di pasar dapat rezeki. Tapi kalau kita pergi ke pasar memang niatnya ibadah, baik dapat rezeki di situ, nggak dapat rezeki di situ, yang penting kita ibadah, niat cari nafkah untuk keluarga. Nanti Allah Ta'ala akan beri kita rezeki dari arah yang nggak pernah kita bisa duga, nggak pernah kita sangka, nggak pernah bisa kita rencanakan. Kenapa? Karena biar langit yang bekerja, jangan kamu yang capek-capek mencari pekerjaan. Biar langit yang mengusahakan, biar Allah yang urus, biar malaikat yang mengirim. Kita cukup jadi penerima. Tapi syaratnya tadi, adab-adab itu dijalankan. Itu iklan-iklan akhirat. Ya, iklan-iklan akhirat. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan banyak orang yang mempunyai rumah namun tidak jannah, tidak berasa tinggal di surga. Dengan artian hanya sekedar rumah bagus, besar, megah, dan mewah, tapi tidak menyejukkan hati yang menempati, tidak membuat adem keluarga di dalamnya, tidak ada rasa nyaman yang ditimbulkan, sering terjadi pertengkaran di dalamnya, tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, kita sebagai muslim dituntut untuk menjadikan rumah kita jannah atau surga, tempat yang nyaman, tempat bahagia bersama keluarga, menyejukkan bagi yang tinggal di dalamnya. Nah, bagaimana caranya membuat rumah kita menjadi jannah? Yang pertama, menjauhkan rumah itu dari gangguan setan. Salah satunya dengan cara mengucapkan salam Assalamualaikum ketika hendak masuk rumah. Ucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, atau Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dilanjut dengan ucap salam kepada orang-orang soleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas dan ayat kursi. Kalau seperti ini kita lakukan, maka malaikat datang dan masuk ke dalam rumah, sedangkan setannya menyingkir dan kabur. Setan yang nempel di hati akan lepas dan rumah akan terasa nyaman. Namun sekarang banyak yang lupa mengamalkan adab-adab masuk rumah. Kelihatannya sepele, namun dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Maka jangan meremehkan hal-hal sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena adab-adab tersebut mendatangkan malaikat dan menjauhkan rumah dari gangguan setan, membuat hati dingin, tenang, timbul rasa nyaman. Kemudian agar rumah menjadi jannah, seringlah dibacakan maulid Nabi, sering dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut akan memberikan energi positif bagi penghuninya, memberikan rasa nyaman dan tenang ketika berada di dalamnya. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menasehati kita, kalau buat rumah jangan hanya memikirkan desain interior atau perabot rumah saja, namun pikirkan juga tempat di mana kita nanti sholat, tempat di mana kita membaca Al-Quran, tempat-tempat di mana kita menambah ketaatan di dalam rumah itu.
sehingga menjadi tempat-tempat turunnya rahmat dan tempat turunnya malaikat. Di antara ciri-ciri rumahku adalah surgaku adalah ketika kita masuk rumah, melihat pasangan dan anak, hati jadi senang. Bertemu keluarga nyaman, timbul rasa nyaman, berada dalam rumah, betah di dalamnya. Dan ada sebuah pertanyaan, kenapa di zaman sekarang banyak orang yang malas di rumah? Rumah terasa sempit meskipun luas, sering cekcok dengan pasangan dan sebagainya. Penyebabnya karena rumah tidak dijadikan sebagai tempat berzikir, karena rumah tidak dibuat sebagai tempat melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, tidak dijadikan tempat tukar pikiran, bercanda gurau bersama anak dan pasangan, hanya sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan sosmednya, sibuk dengan pekerjaannya tanpa menghiraukan pasangan maupun anaknya. Intinya, kalau pengen hidup berkah dan rezeki yang berkah, yaitu kalau masuk rumah, ucapkan salam, baca sholawat, salam kepada Rasulullah SAW, baca surat Al-Ikhlas, baca ayat kursi. Insya Allah rezekinya berdatangan sendiri, melimpah dan berkah. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus juga mengajarkan doa keluar rumah atau hendak bepergian. Bacalah Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka setan korin yang ada pada diri kita, setan yang selalu menemani kita, akan menyingkir, menjauhi kita. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah Habibana Novel Al-Idrus sampaikan, dan semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan segala masalah yang menimpa kita dan saudara kita segera diangkat, segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.